Ya, selamat siang anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum kita memulai kita punya proses belajar di siang hari ini, Ibu minta salah seorang untuk berdoa membuka kita punya pelajaran di saat ini. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa. Ya, terima kasih. Baik, semua perhatikan di depan. Saya akan mengabsen dulu ya. Baik, Ibu. Iya. Given Masela ada? Everdina? James? Dwi? Teresia? Edi? Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita buat yel-yel dulu. Salam kimia. Kenali dunia Dengan kimia. Yes, yes, yes. Chemistry selalu di hati. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Termos. Oke, termos. Semua punya termos di rumah? Iya, punya ya. Biasanya termos ini diisi dengan air panas atau air dingin? Air panas. Oke, air panas. Benar ya? Nah, jika tutup termosnya dibuka, apa yang terjadi dengan air panas di dalam termos? Oke, air akan menjadi dingin. Tadi bilang air menguap. Oke. Nah, kita punya kompetensi dasar, yaitu pada KD 3.4 dan KD 4.4. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di hari ini. Melalui model pembelajaran problem based learning, diharapkan setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis konsep energi, kalor, sistem dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membandingkan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat melakukan analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap dengan tepat. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, bagaimana gambarnya kelihatan? Ada dua gambar ya. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Untuk gambar yang pertama, itu gambar apa? Es batu. Ya, mencair di dalam gelas. Oke. Kemudian untuk gambar yang kedua, api unggun. Ya, apakah untuk gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, kalian pernah menemukan atau mengalaminya di dalam kehidupan kalian? Pernah ya? Pasti ada yang pernah minum es. Misalnya beli aqua batu, ditunggu dulu sampai cair baru diminum. Atau di sini ada yang terlibat dalam kegiatan pramuka? Ada? Ada anak pramuka di sini? Oh, ada yang ikut tapi sudah keluar. Iya, tidak apa-apa. Ya, pernah ikut pembakaran api unggun? Pernah.
Ya, atau kalau yang tidak pernah ikut atau terlibat dalam kegiatan pramuka, mungkin pernah melakukan pembakaran, misalnya membakar sampah atau memasak. Ya, pernah ya, kalian pernah melakukan hal itu yang berhubungan dengan api, pasti pernah. Nah, oke, saya mau tanya terkait dengan gambar yang pertama. Mengapa es batu bisa mencair? Ada yang mau jawab? Silakan. Karena suhu ruangan tinggi jadi. Ya, bisa agak kuat suaranya supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Karena suhu ruangan yang tinggi sehingga memungkinkan es batu yang tadinya suhunya di bawah 0 itu menjadi naik sehingga mencair. Oke, yang lain bisa dengar kah? Bisa. Oke, itu alasan mengapa es batu bisa mencair menurut Dwi. Oke, kalau untuk gambar kedua, ketika kita berada di dekat api. Ya, ketika kita berada di dekat api. Pada gambar itu api unggun. Apa yang kita rasakan? Panas. Hangat. Apalagi? Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan. Nah, berdasarkan kedua gambar tersebut di atas, apa yang terjadi pada kedua peristiwa tersebut? Apa yang menyebabkan sampai kedua peristiwa tersebut bisa terjadi dikaitkan dengan materi yang kita pelajari di hari ini? Nah, saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kita bentuk saja 5 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Oke, sudah semua perhatian? Iya. Langsung bekerja di lembar kerja yang sudah saya bagi. Ya, jadi kemarin saya sudah membagikan materi lewat WA. Ya, modul sudah saya bagikan di kalian punya WA kelas kemarin. Silakan kalian bisa menggunakan handphone untuk melihat. Kalau belum ada yang sempat print, silakan bisa menggunakan handphone untuk melihat modul yang sudah saya bagikan. Jadi lewat modul atau mungkin ada yang punya, ya hati-hati, ada yang punya buku juga bisa digunakan. Atau kalian juga bisa pakai video pembelajaran yang sudah saya kirim. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada lembar kerja. Ya. Yang ini juga harus ditulis karena sebentar akan dikumpulkan, ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam presentasi. Nah, waktu kalian di kelompok sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Kelompok 1 siap, kelompok 1. Siap.
Oke, silakan. Kesempatan diberikan buat kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ini kami akan membacakan hasil kerja kelompok 1. Pertanyaan 1, mengapa suhu udara di dalam gelas dan sekitar gelas menjadi dingin? Jawabannya adalah bagian luar gelas yang baru diisi air ini akan basah atau muncul titik-titik air. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu antara udara di sekitar gelas dengan suhu gelas yang diisi air dingin atau air bersumber dari. Pertanyaan nomor 2, mengapa suhu udara di sekitar api unggun menjadi lebih hangat? Jawabannya adalah karena kalor yang berasal dari api unggun berpindah secara radiasi dan diserap oleh badan kita. Pertanyaan nomor 3, pada gambar 1 di atas, manakah yang bertindak sebagai sistem dan lingkungan? Jawabannya adalah yang bertindak sebagai sistem adalah es batu di dalam wadah, dan yang bertindak sebagai lingkungan adalah lingkungan sekitar. Ada yang bisa buat kesimpulan? Ya, silakan, Tiwi. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengetahui bahwa materi termokimia dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih, Tiwi, untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Kalian langsung jawab saja. Jangan lupa tulis nama di atas. Langsung dijawab. Pertanyaannya sudah ada, tinggal kalian langsung jawab saja. Dua menit terakhir. Satu menit terakhir. Oke, yang sudah selesai silakan kumpul di depan. Atau ditaruh saja di samping kalian. Nanti baru setelah itu baru dikumpul ya. Silakan kalian menyelesaikan soal yang ada di depan. Jangan lupa tulis nama. Saya pindah nomor 2. Ibu sabar, Ibu sabar. Sabar, Ibu. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang persamaan termokimia dan perubahan entalpi. Untuk menutup kita punya pertemuan di hari ini, kita satu orang berdoa. Ya, silakan. Dengan dari guru maka kita berdoa. Nama Bapa, Bapa yang baik, kembali lagi kami bersyukur kehadiratnya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran hingga akhir ini. Sekarang kau mau pulang, tunjuklah kami, bimbinglah kami, biar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa bagi kami panjatkan kehadiratnya ya Tuhan, dan pengantaran Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Nama Bapa. Ya, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Selamat siang anak-anak. Siang.